Ya doain aja sesuatu yang baik karena memang harus disegerakan. Alhamdulillah ya pasangan saya kemarin pertamanya udah minta izin sama orang tua, terus kemudian dia kenalin aku sama keluarganya, terus juga keluarga kami udah saling mengenal. Alhamdulillah mudah-mudahan segerakan. Berarti udah lamaran? Kenapa? Udah lamaran apa gimana? Ya doain aja karena kan setiap keluarga itu kalau ada omongan juga ada omongan. Nah mungkin persiapan nikahnya nih mungkin sudah sejauh mana sih kan melihat Iya. ada foto perawat yang beredar tuh yang gimana? Lihat di mana orang belum muncul di YouTube aku juga. Ada tak? Ada. Bener-bener netizennya ini banget, lincah banget ya. Ya alhamdulillah kan semua proses. Kemarin sempat kebetulan lagi dianya lagi nggak kerja, Janet juga lagi free. Kita foto kemarin. Nah, mungkin persiapannya sudah sejauh mana nih? Sudah berapa Persiapan apa? persen? Menuju halal gitu. Wow, masya Allah, amin. Gak ada yang tahu ya, tapi mudah-mudahan kalau kita udah diniatin baik, ya pengen cepet-cepet nikah karena memang kalau jadi mama ya status janda tuh nggak bagus kalau lama-lama sendiri ya. Sendiri aja nggak ngapa-ngapain tuh bisa diomongin jelek gitu, apalagi kalau misalnya kita bareng-bareng kemana gitu kan. Jadi ya kenapa Janet banyak yang bilang kok cepet banget move on, tidak semudah itu. Sebenarnya tidak semudah itu, tapi ya lillahi ta'ala niatnya pengen cepet-cepet ibadah. Dan kebetulan pasangan Janet yang sekarang memang dia juga sama punya satu misi, daripada apa ya jadi omongan gak enak dan segala macam, mending disegerain aja. Insya Allah ya tahun ini. Siapa sih teh sosoknya itu siapa teh? Ya, Dari kalangan Sosoknya itu apakah siapa? gitu teh? sosoknya Ya. adalah laki-laki yang memang punya pengalaman dan masa lalu yang sama. Jadi memang untuk mengenal dia pun sama sekali nggak ada dikenalin orang, nggak ada memang kita sama-sama pengen kenal gitu, nggak ada. Oh, ya setiap orang punya masa lalu lah, dan ya alhamdulillah saya bisa menerima semua masa lalunya dia, meskipun dia bisa menerima masa lalu saya nggak bisa ngejudge masa lalu orang itu buruk atau baiknya gitu, karena dia masa lalu nggak bisa dihapus ya. Yang ada tuh adalah kesempatan untuk memperbaiki masa depan lebih baik. Profesinya apa? Profesinya apa teh? Nama Ya. entertain apa pengusaha atau apa? Kayaknya baru ini mungkin ada yang belum tahu juga ya, kebetulan kami punya profesi yang sangat berbeda, bukan di dunia entertain. Pengusaha atau apa? Iya nih entrepreneur. Oh, saya Itu ketemunya ketemu dari teman atau gimana gitu? Ya sama sekali nggak ada yang kenalin, dan memang saya malah lebih dulu dekat dengan yang lain sebelum kenal sama yang ini gitu loh. Jadi ya Allah sudah ngatur semua jalannya. Yang dekat juga belum tentu jadian ya, yang baru juga belum tentu nggak bener, belum tentu nggak serius. Ternyata memang ini baru Janet kenal, baru dekat sama Janet secara pribadi, secara intens gitu. Ternyata memang dia yang paling serius gitu, langsung datang ke orang tua minta izin untuk mau serius sama aku ya. Aku mengapresiasi laki-laki yang mau berkomitmen, karena di zaman sekarang ya agak susah gitu laki-laki yang bisa menunjukkan keseriusannya dengan komitmen. Teh, nggak menjalani dulu berapa bulan teh untuk tahu kriterianya gimana gitu? Oh sudah lumayan mengenal dia dari bulan Januari, tapi mengenalnya dalam arti kita kenal ya itu tadi, aku mau belajar entrepreneur sama dia karena aku punya wig di rumah, udah aku produksi sebanyak 1000 wig, dan rencananya saya nggak mau jualannya satu-satu gitu, jadi saya pengen pakai sistem. Kebetulan dia adalah speaker yang biasa ngasih apa ya, kasih inspirasi lah buat teman-teman pengusaha lainnya, terutama untuk para pemula seperti saya. Saya lihat di feed Instagramnya banyak sekali dia nyurahin tentang ilmu-ilmu bisnisnya dia, Masya Allah, dan ternyata emang aku ngikutin dia setelah kenal ya, setelah ketemu ternyata memang dia sering jadi speaker dalam webinar, seminar gitu di kuliahan dan segala macam mengenai bisnisnya dia, karena dia memang punya pengalaman. Dia bikin bangun
usahanya dia itu bener-bener dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai bisa punya ratusan outlet untuk di bidang kuliner. Itu sih yang bikin aku gaji bagus gitu. Maksudnya dia sama-sama tulang punggung keluarga sama kayak aku, dia juga tipe family oriented dan juga dia tipe orang pekerja keras. Makanya ya itulah yang mendasari kami mungkin bisa saling cocok lagi. Teh bisa dibilang terkesan buru-buru gak sih Teh? Kenapa? Terkesan buru-buru gak sih? Buru, kalau dibilang buru-buru ya, Masya Allah dulu aja aku menjalani 9 tahun ya pernikahan dengan yang mantan kemarin. Awalnya aku dulu pacaran sama dia, malah bukan pacaran sih, deket sama dia tuh sekitar 4 bulanan. 4 bulanan dibilang serius lah ya, pacaran menuju pernikahan gitu. Dan itu tanpa pikir panjang, aku pikir dia yang segalanya, dia lebih yang paling baik, paling setia, paling bertanggung jawab. Tapi kan kita tidak bisa mengukur seseorang dari lama atau enggaknya kita mengenal dia. Jadi udah lillahi ta'ala aja. Yang lama aja belum tentu lebih baik ya. Yang sebentar pun belum tentu dia nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi aku nggak bisa ngejat orang, jadi aku pengen karena dia berusaha untuk nunjukin keseriusannya. Salah satunya adalah saya nantang dia, nantang siapapun yang lagi dekat sama aku. Pada saat saya udah bercerai dengan suami saya udah bilang sama mantan suami saya bahwa saya tidak mau lama-lama sendiri karena saya pengen cepat-cepat punya anak dengan siapapun lah, laki-lakinya yang dengan siapapun dalam arti yang mau bertanggung jawab, yang bisa bikin hidup saya lebih baik lagi dari keimanan saya, dari mungkin banyak saya misnya kekurangan saya dalam rumah tangga, jadi rumah tangga kemarin ya aku butuh seseorang yang benar-benar jadi imam aja. Neng, saya kan masalah di pengadilan belum selesai, tapi ini udah mau nikah, itu gimana sih Neng? Apa itu? Jujur aja, sebenarnya kemarin waktu aku bercerai itu kan saya yang menuntut minta cerai ya, itu setelah peliknya saya berpikir keras, saya tanpa diskusi dengan orang tua, dalam arti bukan tidak melibatkan orang tua, tapi orang tua mengembalikan semuanya ke saya gitu kan. Semua keputusan itu hasil istiqoroh saya. Saya benar-benar yakin dengan keputusan saya karena saya kemarin minta cerai juga karena kesalahan fatal yang dia lakukan. Saya masih menjaga lah alasannya kenapa gitu. Karena saya tadinya pengen ya udah berpisah secara baik-baik ya. Saya tidak menuntut sedikit pun sepeser pun dari apa yang dia punya selama pernikahan dengan saya ya. Kalau dia menganggap semua tabungan saya, hasil saya kesana kemari, jadi payah saya, kerja keras saya itu adalah harta bersama, dia bilang itu kan. Tapi uangnya dia, hartanya dia makan sendiri, dia simpan sendiri di tabungan, dia pakai ke hobi-hobinya. Sama saya nggak mengganggu tabungannya dia, asetnya dia yang sudah dia terima di tabungan rekeningannya, di tabungannya. Tapi sekarang setelah berpisah, satu itu gara-gara kesalahan fatalnya dia dalam rumah tangga, sampai saya harus merelakan 9 tahun rumah tangga dengan dia. Saya benar-benar nggak tahu arah mau kemana lagi setelah bercerai. Dan lucunya lagi, ketika proses persidangan cerai, dia sempat ingin kembali. Neng, dia sendiri tahu nggak kamu mau nikah? Dia sendiri tahu nggak? Saya udah bilang ketika waktu proses cerai kan dia beberapa kali tuh nge-begging saya gitu, saya masih cinta sama kamu tempat pulang aku nggak tahu arah kalau nggak ada sama kamu. Sampai akhirnya dia pernah nunjukin foto dia lagi mau ngiris tangannya gitu, seolah-olah bahwa nunjukin ke saya bahwa saya yang bikin dia hancur. Padahal saya balikin lagi, kenapa kamu bikin saya seperti ini? Saya selalu kembaliin ke dia gitu. Ketika dalam proses mau lalu dia sempat mau balik lagi. Waktu itu saya ngasih kesempatan ke dia bahkan. Setelah gimana susahnya saya sekuat tenaga untuk menutup hati buat dia, ternyata saya bisa lebih lagi. Tapi sayangnya 1 bulan sebelum ketok palu dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan saya seperti mengemis-kemis sama dia, tolong dong kalau kamu mau balikan lagi sama saya sesuai janji kamu sama orang tua saya, tolong dong kamu setia sama saya, gak usah kabur-kaburan. Ternyata dia punya yang lain. Akhirnya saya benar-benar ngerasa dikecewain sama keluarga. Sampai akhirnya saya pamit, saya perempuan tapi saya punya niat baik untuk pamit terhadap keluarganya, terhadap dia, karena saya ingin semua baik-baik aja gitu ya, hubungannya baik karena mereka udah kayak keluarga saya sendiri. Saya pamit dengan
saya bilang mohon maaf sekali saya tidak bisa menerima Alif kembali karena dia sudah menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya dibuatnya capek. Saya seperti mengejar-ngejar dia pada saat kemarin, dianya malah ngejar-ngejar yang lain. Itu bikin saya sakit dan keluarga saya juga sangat cedera lah hatinya gitu kan, karena ngerasa di PHP-in ya. Yang lebih baik kan sekarang itu tidak kebuktian. Sampai saya bilang ke orang tuanya mohon maaf karena saya ingin memanfaatkan waktu saya dengan baik ke depan. Saya pengen cepat-cepat punya anak. Jadi maaf nih kalau misalnya suatu saat Ali mau kembali lagi sama saya atau bagaimana, saya kalau suatu saat saya punya pendamping, sudah punya pendamping, tolong jangan pernah ganggu saya lagi, itu aja. Padahal pada saat itu saya lagi cinta-cintanya dan berharap banget. Baik, persiapan. Wah, doain aja ya, karena ya di zaman pandemi kayak gini kita masih belum bisa ngadain acara yang gimana gitu. Yang penting kan keluarga saling tahu, support keluarga juga nomor satu. Yang penting kami berdua berniat untuk bisa lebih baik karena kami punya masa lalu yang mungkin tidak semulus rumah tangga yang lain ya. Pernah merasakan kesakitan yang sama, pernah dikecewakan, dan untuk itu kami juga belajar untuk bisa memaafkan dan belajar untuk bisa apa ya, meminta maaf lah, mengevaluasi diri gitu. Jadi aku sama dia udah fokus mau bentar aja, jadi Udah fitting baju. Berarti emang udah sepakat pengen menikah dalam waktu dekat ya? kalau jujur aku selalu bilang aku carinya bukan pacar tapi pendamping hidup, teman hidup. Jadi ya buat apa dilama-lama dia bilang kayak gitu, saya laki-laki gitu, dan saya juga nantang dia, saya nggak butuh laki-laki yang kaya, yang ganteng, itu mah bonus aja aku bilang. Yang paling utama adalah dia bisa konsisten komitmen dengan apa yang dia omongin. Ketika dia mau serius ya dia serius, dia bisa menjaga hati saya, menjaga perasaan saya, itu tanggung jawab nomor satu dia. Yang kedua dia mau serius berarti dia harus tanggung jawab terhadap diri saya, terhadap kenyamanan saya, begitupun saya terhadap dia. Itu sih dari Udah awal fitting ngomong. baju belum? Iya. Udah fitting baju belum? Baju apa? Baju nikahan. Aduh. Punya cita sih pengen punya cepat-cepat punya keluarga baru, nyari amal ibadahnya dalam rumah tangga, jadi istri yang baik, suami, anak, kalau punya anak ya, insya Allah. Konsep nikahnya bakal kayak gimana nanti? Iya. Mungkin. Konsep nikahnya karena kami dipersatukan oleh alam, jadi konsepnya pun aku pengen yang berbau alam gitu. Outdoor berarti ya? Atau Insya Allah. Saya banget rencana yang mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Nah, itu Ya. tanggapannya Teteh kalau apa kan di berita ada tuh dia apa meminta untuk harta gono gini kan tadi udah tuh sama apa rumah baru nanti buat kalau dia punya istri. Itu gimana kita tanggapannya Teteh? Iya, Masya Allah. Kan tadi aku udah bilang saya nggak nuntut sedikit pun, sepeser pun Tapi dia yang nuntut gimana dong? dari harta yang dia punya, walaupun dia sendiri yang sudah ngeberantakin rumah tangga yang 9 tahun kemarin. Saya aja masih menjaga aibnya dia. Kenapa? Alasannya karena ya udahlah, saya pengen baik-baik ya. Tapi ternyata setelah itu malah dia nuntut tabungan saya. Orang tua saya, teman-teman dekat saya tuh tahu gimana saya kerja kerasnya, gimana selama ini saya tidak menuntut kepada suami. Misalnya Alif, akhirnya butuh tempat tinggal, mau pindah. Saya nggak pernah minta itu. Saya nggak pernah nuntut sedikit pun. Yang mungkin silakan bukti-buktinya juga udah ada. Jadi saya nggak pernah ganggu uang-uangnya dia, tabungannya dia. Ternyata setelah tabungannya banyak tuh dari hasil dia dalam rumah tangga, dia malah memprioritaskan untuk beli hobinya dia, beli motornya yang 1000 cc. Ada R1, ada Repsol, ada Harley Davidson. Jadi semakin kesini semakin tinggi keinginannya, passionnya jadi semakin tinggi aja gitu. Jadi kayak aku bilang kalau aku ada punya tabungan nih, sampai saya harus nabung beberapa bulan, sekitar 8 bulanan untuk ngumpulin uang DP buat beli rumah. Kalau nggak gitu saya nggak dapat rumah, mungkin sampai detik ini. Dan sampai detik ini pun saya masih punya kewajiban. bakal diundang nggak sih, Neng? Bakal diundang nggak? Siapa? Halid. Alif. Waduh. Mas,
apa ya, awalnya sih ingin berhubungan baik ya dengan siapapun, mending kita saling mendoakan aja ya. Kalau buat Mas Alif katanya kalau misalnya dapet, dia kekeh banget, saya tuh cuma minta rumah yang di Lagi yang saya cicil itu sama mobil listrik yang saya pakai. Katanya sih beritanya mau membawa istrinya dia masuk ke rumah itu. Wah, enak banget gitu kan, wow. Jadi luar biasa sekali ya, padahal saya tahu banget mungkin Mas Alif itu hebat, dia bisa kok lebih hebat daripada sekarang gitu dengan cara kerja kerasnya dia. Dan tanggapannya tentang ya penggelapan dana itu gimana sih? Kabar berita dengar ya atau gimana? Sebenarnya itu kan saya sesuai sidang, kan dia yang membuat saya, dia ngelis semua aset-aset saya, dia sendiri yang ngelis semua ini sampai dia menominalkan sendiri gitu. Padahal tahu dari mana dia nominal seperti itu, kan saya yang beli gitu kan. Semua surat-suratnya kan di saya, kalau memang ada uang dia mungkin surat-suratnya nggak akan di saya ya. Neng, calon yang baru ini respon orang tua gimana nih? Baik kan atau gimana menurut orang rumah? Ya kita ceritain bahwa memang kita punya masa lalu yang sama, gagal dalam rumah tangga, saling menerima aja sih intinya. Kan kita tidak berhak untuk melarang seseorang untuk lebih baik ya. Kalau misalnya aku bisa bikin dia lebih baik, dia bisa bikin saya juga lebih baik, kenapa enggak? Orang tua sih menyerahkan kembali ke anak-anak gitu, ke aku sama dia. Persiapannya udah berapa persen sih teh menuju ke hal yang lebih serius gitu sama yang ini? Ya doain aja ya, niat kita udah niat baik, yang pasti insya Allah tahun depan mah udah ketiga kali ya. Ya, amin. Awal tahun, tengah tahun atau Suatu hal yang memang Awal sudah aku tahun, lakukan. akhir tahun gitu. Akhir tahun. Oh, doain aja mungkin bisa di tahun ini untuk Udah dapet tempatnya belum? ada yang mau endorse. Ya makanya kan nyari tempat juga nggak bisa buru-buru, jadi kita udah plotin sambil berjalan, sambil nyari-nyari kayak gitu lah ya. di Jakarta apa di kampung halaman teh? Di Iya. Jakarta apa di kampung halaman? Lagi pandemi kayak gini ya, jadi juga mungkin kalau misalnya kita niat untuk ngadain acara ya keluarga terdekat aja, keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekat dulu, karena kan nggak bisa